Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaziatori. Saya berasal dari Manajemen Bisnis Syariah E dengan NIM 23160300156. Di sini saya akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas statistik yang diberi oleh dosen Ibu, Ibu Kurniati Hamzah, Prima Kurniati Hamzah. Oke. Oke, di sini saya akan menguji tes MEAN atau rata-rata, lalu saya akan menguji tes independensi tes, uji T, uji T berpasangan dan ANOVA. Nggak betul nih. Nggak, ini cok mau tekan ininya. Oh, oke, baik. Di sini kita ada data mentahnya. Kita bisa lihat ada keterangannya satu jenis kelamin, satu laki-laki, dua perempuan. Nah, kita hanya mengetes rasa dan jenis kelamin. Pertama kita copy dulu. Oke, copy, Ctrl C. Oke. Di sini kita akan menguji yang pertama itu MEAN ya atau rata-rata. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, sebentar ya kawan-kawan. Masih baru ya. Hah? Oke, setelah kita copy, kita klik kanan di mouse, lalu tekan paste with variable names. Seperti biasa ya. Nah, datanya sudah tercopy, lalu kita tekan analyze. Masukkan ke compare means, kita tekan means ya. Nah, bisa dilihat di dependent list-nya ini kita masukkan rasa. Rasa yang pernah ada, tapi rasanya saya. Lalu kita masukkan yang di independent list itu jenis kelamin. Kita oke kan saja. Nah, bisa dilihat ya, men-nya 4,9, 4,4. Nah, kita bisa dilihat di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki. Bukan tidak ada perbedaan, rata-ratanya jenis antara laki-laki dan perempuan kita bisa lihat di sini ya. 4 0,8 atau kita bisa bulatkan 4,9, 4,9. Lalu sini yang perempuannya 4,4. Nah, kita lanjutkan ke uji independen t-test. Untuk teman-teman ketahui bahwa independen t-test ini kita akan menguji perbandingan. Nah, untuk itu dia jenis variabelnya ada, jenis variabel independennya itu berupa kategorik, lalu jenis variabel dependennya berupa numerik. Maka kita akan menggunakan uji t-test, independen independen t-test. Nah, kita tekan analyze, kita tekan compare means-nya teman-teman. Nah, lalu kita tekan independent sample t-test. Nah,
Kita masukkan rasa ke test variables. Lalu jenis kelamin ke grup. Define group. Lalu kita masukkan sini. Satu. Grup dua. Dua. Continue. Lalu kita oke kan saja ya. Nah, kita bisa lihat di independent sample testnya nih. Di seek to tell. Bukan. Itu baru. Apa nih ngelek nih? Pengelek. Oke. Baik. Sorry guys. Sorry kawan-kawan ada masalah. 1000. Oke, kita bisa lihat dari yang kita lakukan tadi, kita bisa lihat di sig-nya ya, signifikannya. Terlihat sini 0,05. Jadi ini di atas 0,05 menyatakan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai pemilihan rasa. Jadi sama saja. Nah, sekarang kita akan menguji key berpasangan. Kita kita tekan file, lalu new, kita tekan data untuk membuat halaman barunya ya, guys. Nah, kita lihat ke olahan datanya. Nih, uji T berpasangan. Nah, kita bisa lihat datanya ini nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sesudah belajar. Jadi, untuk teman-teman ketahui bahwa uji T-test berpasangan ini untuk menguji perbandingan juga ya kawan-kawan. Nah, bedanya sama yang independent T-test tadi. Kalau independent T-test tadi, variabel independennya itu berupa kategorik, lalu dependennya itu berupa numerik ya. Satu ada kategorik, satu numerik. Nah, kalau keduanya ini dua-dua variabelnya berupa numerik. Jadi kita akan mengujinya pakai uji T berpasangan. Kita tekan Ctrl A, lalu Ctrl C. Oke. Kita balik ke SPSS-nya. Klik kanan paste with variable names. Nah, kita lihat. Lalu kita tekan analyze, compare means, baru ini ya kawan-kawan, period sample t-test. Saya kurang tahu cara bacanya, period gitu. Nah, kita masukkan nilai statistik sebelum belajar. Nah, yang kedua nilai statistik sesudah belajar. Baru oke kan. Nah, kita lihat di sini kan kawan di seek to tell-nya. Kita lihat dia di bawah 0,05 yang berarti adanya perbedaan nilai sebelum belajar statistik dan sesudah belajar statistik. Jadi sebelum dan sesudah itu adanya perbedaannya guys nilainya. Nah, terakhir kita akan menguji ANOVA. Oke, ANOVA. Nah, ini datanya. Ini kita kopikan semuanya. Ctrl A, Ctrl C.
Lalu kita masuk ke halaman baru ya kan kawan. File, new, file, ya Allah. Ih, file, data. Oke, kita tekan paste with variable names. Lalu kita analyze-kan, tekan analyze, compare means, dan pilih one way ANOVA. Nah, kita masukkan semua di dependent list kecuali e-commerce, kita masukkan ke faktor. Nah, kita masukkan dulu semua, kita keluarkan e-commerce ini. Ini masukkan faktor. Lalu kita ke options-nya. Option, lalu kita pilih deskriptif. Salah, astagfirullah. Oh iya, astagfirullah, lupa kawan-kawan. Pertama kita ke variable view-nya, kan kita setelah kita pass with variable name, kita ke variable view-nya untuk mengubah values di sini. Maaf kawan-kawan, khilaf. Nah, e-commerce-nya ini kita kasih label. Pertama kita Shopee. Eh, double 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 E. Shopee. Lalu kedua Tokopedia. Tokopedia. Nah, yang ketiga Lazada. Lazada. Keempat Bukalapak. Oke. Kelima Blibli. 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 Oke kan. Nah, baru yang tadi ya kawan-kawan, maaf. Kita analyze, compare mean ke one way ANOVA. Kita masukkan semua kecuali e-commerce. E-commerce-nya kita keluarkan. Kita masukkan e-commerce ke faktor. Ke option, lalu deskriptif. Sama homogeneity of variance. Oke, deskriptif. Lalu kita continue ke post hoc-nya, pilih LSD. Continue. Kita oke kan? Oh, udah keluar datanya. Oke, kita lihat di post hoc-nya. Nih, post hoc test. Kita bisa lihat kawan-kawan penjualan baju antara Shopee dan Tokopedia itu angkanya kita lihat bisa disiknya ya di atas 0,05. Nah, kita lihat juga seterusnya makna di atas 0,05 maksudnya itu tidak ada perbedaannya kawan-kawan. Apa? Tidak ada perbedaan penjualan baju di Shopee dan Tokopedia. Dan begitu juga seterusnya. Oke, seri kawan-kawan. Nah, seterusnya. Jadi kita lihat sini memang di atas 0,05 semua ya kawan-kawan. Jadi ya begitulah, nggak ada perbedaan. Pokoknya juga begitu. Sedikit-sedikit ya perbedaannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf atas kekurangannya.
kurang cakapnya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.